Amu Fashion Design. Pelari yang membawa desain. Jadi orang jadi ngelihat kamu terus jadi itu siapa sih? Selain aku membawa fashion, aku juga membawa budaya di dalamnya. Apakah itu tidak lari dari kenyataan? Ya, teman bertambah, followers bertambah, konten juga bertambah. Betul. Ada kan sepatu yang khusus lari, outfitnya juga, tapi nggak pakai itu pun kita bisa lari sebenarnya gitu. Benar. Ya. After itu, setiap aku ikut race, oh ini Uni yang onde mandi itu kan. Beauty is paid baby, ya kan? Nungguin banget nih outfitnya Amu. Gampang banget akrabnya kayaknya ya. Hashtag Amu Meroket, hashtag Amu Meroket. Halo semuanya, senang banget hari ini aku Irvi Anissa ketemu lagi sama kamu semuanya. And welcome to podcast RRI Bukit Tinggi. Hari ini teman-teman semua kita bakal bahas sesuatu yang seru banget dan cocok banget sama anak-anak muda kayak kita-kita ini ya. Oke, kalau kita-kita berarti termasuk aku kan, yang pernah juga muda tentunya. Nah, apa sih yang emang sekarang lagi relate sama banyak anak muda? Salah satunya adalah lari. Banyak banget orang sekarang yang suka banget lari, terutama Gen Z gitu ya. Dan untuk sebagian anak-anak muda itu, hari ini tuh ya lari bukan sekedar soal olahraga atau mengejar garis finish aja teman-teman. Menurut laporan terbaru dari Strava, In Year in Sport Transport 2025 menunjukkan bahwa generasi Z ya 75% dari mereka itu lebih mungkin dibandingkan generasi X untuk menjadikan race atau event ini sebagai motivasi utama untuk berolahraga. Artinya apa teman-teman? Ada sesuatu yang lebih besar di balik sebuah race. Ada pengalaman, ada komunitas di sana, ada ekspresi diri gitu ya. Bahkan juga ini adalah cara untuk menunjukkan identitas. Dan hal menariknya lagi nih, setiap orang punya cara yang berbeda untuk menikmati dunia lari. Nah, ada mungkin di antara kalian yang mengejar personal record gitu ya, pengen ngalahin rekor sebelumnya, atau mungkin ada yang pengen cari teman baru di sana. Ada juga yang menjadikan lari ini sebagai bagian dari gaya hidup. Bagus banget nih. Tapi gimana kalau dunia lari kemudian ketemu dengan fashion dan kreativitas? Nah, ini beda lagi kan. Untuk itu kita akan ketahui lebih banyak gitu ya hal menarik ini dari perjalanan narasumber kita untuk edisi kali ini. Dia adalah Atika Mutiarani atau disapa untuk orang-orang yang udah deket gitu ya, kayak Irvi tuh deket banget sama dia, jadi panggilnya Amu aja. Si akrab ya kan. Nah dia tuh seorang desainer teman-teman dan masih muda tentunya. Kemudian juga terjun ke dunia lari atau membawa sebuah karakter baru ya dalam desainnya itu ke setiap event-event yang dia ikuti. Mulai dari outfit yang dibuat sendiri, kemudian juga membawa unsur budaya seperti ada tikulat handuknya atau hal-hal yang berbau budaya ketika ada di lintasan lari. Tapi apakah awalnya memang karena suka olahraga aja atau justru sampai ikut-ikutan ini karena tren misalnya, dan gimana juga akhirnya bisa memadukan fashion, lari dan identitas budaya bisa bertemu. Dan ini menjadi ciri khas juga dari Amu. Kita akan langsung tanya-tanya dan ngobrol barengan narasumber kita hari ini. Halo Amu. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah disehat-sehat kan. Disehat-sehatkan. Katanya Amu disehat-sehatkan, kita doain Amu cepat sehat ya teman-teman ya. Karena pas lagi kita syuting ini, Amu tuh sebenarnya baru aja keluar dari rumah sakit. Ya kan di pentas fashion udah, di lintasan lari udah, nyobain juga katanya. Kalau di rumah sakit fashionnya kayak apa gitu ya. Jangan dong. Jangan ya. Tapi kalau di rumah sakit boleh gak sih punya fashion sendiri kemarin Amu? Nggak kepikiran fashion ya? juga sih. Tetep tuh kan, Iya. tetep fashion juga walaupun di rumah sakit ya. Jadi ada semuanya udah ngalamin gitu kalau dari Amu sendiri ya. Nah tadi di awal Irvi sempat mention kalau Amu tuh sebenarnya mau dipanggil pelari atau desainer atau apa nih Amu? Pelari yang membawa desain gitu. Tapi awalnya desain dulu atau lari dulu? Aku desain dulu. Oh desain dulu, abis itu baru ikut tren lari sekarang ini. Benar. Gitu ya. Oke. Nah kalau sebagai seorang desainer udah dari berapa lama? Kalau terjun di dunia desainnya itu dari 2020. Cuman kalau untuk dunia larinya itu di tahun 2023. Oke, jadi dari tahun 2020, 3 tahun kemudian baru ikut tren lari. Benar. Tujuannya apa tuh awalnya? Pengen ikut tren atau mungkin kamu pengen nge-branding diri juga di sana? Awalnya coba-coba aja sih Kak. Coba lari awalnya. Terus
ternyata seru nih ikut race gitu kan. Terus kepikiran gimana nih kalau misalnya kita pakai busana yang kita bikin sendiri di race gitu. Jadi di tahun 2024 aku coba bikin dan ternyata followers aku juga tertarik Kak. Oh lucu ya outfitnya gitu. Jadi setelah itu keterusan lagi gitu. Oke. Karena nggak banyak desainer yang bisa pakai karya-karyanya sendiri juga ya. Kalau Amu tuh termasuk salah satunya gitu. Karena emang bodinya tuh body model juga gitu loh. Jadi bisa bikin sendiri, bisa dipakai sendiri gitu ya kan. Oke, jadi dua-duanya itu bisa dikatakan passion Amu juga. Kan kalau desain emang udah dari awal gitu ya. Kalau lari kemudian ngikut juga. Itu memang passionnya Amu atau karena dicoba dulu baru jadi passion? Dicoba dulu baru jadi passion. Oke. Dan sekaligus kalau kita pakai baju sendiri kan sekali langsung jadi personal branding gitu loh Kak. Betul, untuk kita promo juga designer, gitu ya. Terus juga jadi pelari. Betul. Gimana caranya untuk menggabungkan keduanya menjadi satu tampilan gitu. Padahal kalau kita lagi lari kan orang tuh mikirnya kalau lari ada outfitnya sendiri yang olahraga banget gitu ya. Nah kalau kamu gimana tuh ngegabunginnya? Kalau dari Amu sendiri sebenarnya tetap pakai jersey official dari race-nya Kak. Kita pakai jersey sesuai dengan baju olahraganya. Betul. Cuma nanti ditambahin dengan rok mungkin ya, lapisan roknya. Terus kayak ini tingkulak tanduk gitu, ada selendangnya. Jadi selain aku membawa fashion, aku juga membawa budaya di dalamnya gitu. Betul banget ya. Dan itu menjadi sebuah hal yang menarik buat orang. Jadi orang jadi ngelihat kamu terus jadi itu siapa sih gitu ya. Langsung bertanya dan orang jadi kenal langsung gitu loh. Oke. Nah dari olahraga yang kamu suka tuh lari atau mungkin ada olahraga lain juga yang kamu suka? Sebenarnya cuma lari sih Kak. Cuma bisa lari dan bahkan sebelum lari sebenarnya nggak suka olahraga. Nggak suka olahraga. Ya. Cuman karena teman-teman waktu itu ngajakin diracun terus, lari dong gitu. Jadi yaudah coba-coba dan ternyata setelah terjun seru juga. Apa sih serunya lari? Aku nggak nemu loh. Coba dong. Coba dong pitching dong gimana sih? Serunya itu kayak ada endorfinnya gitu loh Kak. Walaupun kita capek, kita keringetan, kita panas-panas, tapi kayak ada hormon yang bikin kita tuh happy gitu Kak. Oke. Iya sih aku pernah baca katanya kalau kita lagi sedih gitu ya, coba lari katanya gitu. Apakah itu tidak lari dari kenyataan? Bisa jadi. Bisa jadi. Tapi mungkin iya bener banget olahraga mungkin salah satunya lari itu bisa mengeluarkan hormon kebahagiaan gitu ya. Oke. Ya boleh kita coba deh kalau gitu kapan-kapan ya. Mesti coba sih Kak. Harus dicoba. Kalau ternyata abis dicoba ternyata enggak juga berarti ya udahlah gitu ya. Aku coba lagi sampai nemu. Sampai nemu ya. Oke. Nah masih ingat gak race pertama kamu di 2023 itu? Ingat, aku waktu itu ikut Mandala Run kalau nggak salah itu 5K. Nah itu aku ikut sendirian, nggak ada teman, nggak ada kenalan juga waktu itu. Cuman ya udah berani aja coba gitu kan. Ya awalnya pagi itu kayak anak hilang sih Kak. Kayak anak hilang ini ngapain gitu ya, subuh-subuh lagi sendirian gitu kan. Cuman setelah itu pas di garis finish aku ketemu teman-teman lain, malah ketemu teman baru gitu. Terus aku sekarang udah masuk komunitas juga gitu kan. Jadi semenjak ikut lari ya teman bertambah, followers bertambah, konten juga bertambah. Betul. Nah kalau sekarang berarti pas kamu lari yang ngontenin orang lain atau sendiri? Sendiri Kak. Ya ampun, jadi double ya. Udah lari, harus konten juga gitu ya. Tapi seru sih Kak sebenarnya. Iya benar-benar. Dan waktu sebelum ke race pertama sempat olahraga kayak latihan dulu gak? Iya, kita latihan dulu. Soalnya teman aku bilang kalau mau ikut race kayak gitu jangan sampai nggak latihan, nanti takutnya cedera gitu. Oh iya benar-benar. Jadi latihannya berapa kali waktu itu? Sebenarnya nggak ada patokan sih Kak. Pas aku ada waktu luang ya udah aku latihan gitu. Oh gitu ya. Apa sih perasaan kamu ketika pertama kali ikut race itu terus sampai ke garis finish gitu? 5K lumayan loh. Happy banget sih Kak waktu itu karena aku yang dulunya anti banget sama olahraga. Kalau dulu di sekolah sebisa mungkin nggak olahraga. Kalau gitu. jam olahraga ada aja alasannya ada aja alasannya. Sakit perut lah, inilah itulah. Cuman betul. Setelah aku mulai terjun di dunia lari ternyata nggak olahraga malahan kayak ya ada yang kurang nih hidup aku gitu. Oke, iya benar. Ternyata menikmatinya di sana ya. Oke deh. Tapi pernah nyoba olahraga lain kan sekarang juga lagi musim-musim padel segala macam gitu ya. Kamu nyoba juga nggak? Pernah sih Kak coba padel, cuman kayaknya aku nggak punya skill di sana. Jadi lari aja ya. Bener-bener. Kalau lari sih sebenarnya lebih ini juga ya, maksudnya lebih simpel kan olahraga lari itu ya. Kita nggak harus punya ya
ada kan sepatu yang khusus lari, outfitnya juga, tapi nggak pakai itu pun kita bisa lari sebenarnya gitu. Benar. Ya. Nggak harus selalu outfit ini, outfit itu. Betul. Jadi nggak usah beban juga mungkin orang-orang yang pengen baru nyobain lari misalnya gitu ya. Oke. Kalau mau outfitnya kayak Amu tuh bikin sendiri teman-teman. Jadi kalau mau yang effort kayak Amu tuh juga mungkin akan jadi satu motivasi kita juga untuk ikut run gitu ya di berbagai event tentunya kan. Oke. Nah setelah beberapa kali ikut kapan mungkin tepatnya di race ke berapa gitu ya yang Amu ngerasa oke, kayaknya ini adalah olahraga yang aku pilih gitu. Itu di tahun 2024 Kak. 2024, setahun setelah itu berarti ya? Kalau nggak salah itu di Minang Geopark Run. Oke. 2024-2025 ya? Antara itu deh. Oke. Karena waktu itu pertama kalinya aku mulai pakai Tingkulua Tandua. Dan konten aku waktu itu lumayan viral. Jadi after itu setiap aku ikut race, ini uni yang on demand itu kan gitu. Kenapa on demand itu kenapa? Karena pakai Tingkulua Tandua. On demand. Atau ini uni yang pakai Tingkulua itu kan gitu. Jadi sekarang kalau aku ikut race setelah itu banyak yang minta foto di jalan juga gitu. Kayak ini ke Amu ya, ini ke Amu kan ya gitu. Jadi ikonik sih Kak. Iya benar. Karena belum ada kan Amu yang punya maksudnya yang punya gaya seperti Amu tuh belum ada loh. Bener banget. Waktu di RRI Bukit Tinggi juga ya tahun kemarin berarti ya tahun kemarin. Nah itu juga Amu tuh satu-satunya orang langsung ngelihat gitu loh. Oke, ini nih kayaknya waktu itu kita ada pemilihan best kostum juga. Ya udahlah dari awal juga udah kelihatan karena emang yang paling niat gitu dan sampai sekarang ternyata bertahun-tahun Amu masih bisa mempertahankan itu. Justru kadang kalau ada race lebih pusing mikirin outfitnya dibandingkan latihan. Aduh, ini jersey warna apa ya? Kayak kemarin aku udah siapin untuk Blue Ocean gitu kan. Ini temanya pantai-pantai nih. Aku pengen bajunya warna biru-biru gitu. Oke, aku udah bikin outfitnya kemarin. Terus roknya itu modelannya kayak ekor ikan gitu. Oh iya lucu banget. Cuma gak sempat dipakai kemarin. Oke, yang next mungkin ya yang itu belum bisa dilaksanakan, yang next aja gitu ya. Nah, berarti sekarang di titik ini Amu punya 2 dunia. Walaupun 2 dunia ini bisa digabungin, bisa berkolaborasi gitu ya, dunia desain dan juga lari gitu kan. Nah, kapan nih Amu sadar kalau 2 hal ini ternyata bisa kok disatuin gitu? Saat mulai berani pakai outfit aneh-aneh gitu Kak. Aneh-aneh tapi bagus. Iya sih. Cuman waktu itu sempat kepikiran kalau orang kan di dunia lari itu lebih banyak ke brand-brand yang emang brand lari gitu kan. Betul. Kak. Nah di sini aku mau mencoba gimana kalau brand aku sendiri yang aku pakai gitu. Benar. Apa salahnya kalau aku menampilkan diriku sebagai fashion designer dan juga runner gitu Kak. Dan ternyata diterima sama masyarakat, diterima sama netizen aku juga gitu. Dan mereka kadang kalau misalnya Amu promosi event lari, nungguin banget nih outfitnya Amu. Nah kayak gitu. Jadi mereka juga support pas Amu pakai baju yang lucu-lucu gitu kan. Betul. Dan cocok ya, karena mungkin Amu bikin emang buat diri sendiri kan. Jadi semuanya tuh emang cocok aja gitu sama Amu. Idenya dari mana aja tuh Amu? Sebenarnya tergantung apa acaranya sih Kak. Disesuaikan sama itu aja. Benar. Ya. Misalnya tema acara race-nya apa, nanti Amu sesuaikan. Oke, makanya agak pusing juga ya mikirinnya ya. Kreasi apa lagi yang harus berbeda dari yang kemarin. Kalau yang kemarin udah rasanya bagus banget, yang ini harus lebih lagi dari itu. Pokoknya setiap race harus ada yang berbeda kan. Benar. Soalnya gitu ya. Oke. Di media sosial juga kalau kita lihat outfit-outfitnya beda-beda. Karena memang acaranya juga beda-beda. Terus juga unik-unik, lucu-lucu gitu kan. Nah, Amu sengaja pengen menciptakan identitas visual sendiri ketika berlari ini? Benar, sengaja Kak. Karena ini bagian dari personal branding aku juga. Yes. Jadi pas aku lari biasanya orang kayak, roknya lucu ya, beli di mana? Aku bikin sendiri Kak, keluar kartu nama gitu. Iya, bener. Pernah Kak, pernah. Oh iya, langsung kayak gitu ya. Ada. Oh iya, mau dong. Oh iya, tukeran WA sambil lari. Sambil lari. Tapi kalau hari-hari Amu nggak gini kan? Kemana-mana gitu ke warung pakai Tingkulua Tandua enggak dong, kan? Enggak. Tapi kalau misalnya tampil-tampil perform gitu, kita pasti akan show off ada dari segi busana. Bener. Iya dong, itu adalah saatnya gitu ya. Itu adalah momennya yang memang harus dimanfaatkan gitu kan. Jadi berarti brandingan Amu sekarang itu seorang desainer yang bisa lari atau pelari yang juga desainer, apa nih Amu? Desainer yang bisa lari. Karena nggak semua desainer bisa lari. Iya, benar. Jadi desainer yang bisa lari dan ketika lari tuh desainernya ikutan
Bukan hanya dirinya, tapi secara desain penampilannya juga ikutan gitu ya. Benar. Desainer gitu. Tapi pernah kepikiran buat menciptain outfit buat lari gak sih dari desain-desain kamu? Ada sih Kak, kemarin sempat ada yang nanya-nanya juga. Ini mau dong dibikinin untuk acara ini gitu kan. Ya boleh, cuman ya masih obrolan sampai situ aja sih Kak. Belum dieksekusi. Oke. Jadi masih karena mungkin kalau buat lari, yang khusus buat lari agak ini juga ya, ribet juga kita mikirinnya ya, kenyamanan segala macam gitu kan. Jadi sejauh ini teman-teman kamu ikut juga nggak sih, misalnya dikasih brandingan kayak pakai tiko tando atau apa gitu? Mereka nggak mau sih Kak. Mereka yang nggak mau ya. Berat nggak sih, ribet nggak sih gitu. Iya, apalagi kamu kan larinya kayak gini nih. Betul. Lari udah ngos-ngosan, pakai tingkula, pakai selendang lagi. Bener. Tapi nggak apa-apa karena kita gaya nomor 1 lari kemudian. Karena memang yang namanya beauty is paid baby, ya kan. Jangan berharap kalau kita mau tampil cantik terus kita akan tetap merasakan kenyamanan kayak pakai daster di rumah ya. Nggak akan mungkin gitu ya. Jadi emang tapi ada untungnya juga Kak. Apa tuh? Aku jadi influencer lari jadinya. Iya. Karena beda sendiri kan. Bener. Jadi aku kebetulan kalau ikut race sekarang udah nggak bayar slot lagi. Jadi aku diundang. Oh diundang. Iya. Oh seru juga. Jadi selalu dapat duluan ya. Karena kalau ada Amu pasti rame gitu ya, pasti rame banget nih, nanti followernya juga pasti akan ikut gitu ya. Nah, Amu berarti udah punya identitas sendiri nih sebagai seorang desainer yang bisa lari juga gitu kan. Ada lagi nggak yang Amu pengen? Ada sih Kak, kalau pengennya banyak ya. Iya. Kalau pengennya masih banyak ya. Salah satunya aku pengen benar-benar jadi influencer sih Kak, karena aku suka berada di depan kamera, di sosial media, aku happy di sana. Oke. Biasanya kan kalau desainer itu nggak banyak yang orangnya suka tampil di depan gitu ya. Kalau Amu emang dari dulu tuh suka tampil di depan? Tampil banget ini Kak anaknya. Iya sih. Dari sekolah berarti dari sekolah. Dari TK. Dari TK bahkan. Oh memang udah tampil. Oke. Terus kalau jadi desainer itu awalnya kenapa? Kok bisa sampai ke sana? Oh, kalau awalnya itu karena aku suka di bidang seni Kak. Oke. Pas SMA, terus aku konsul ke guru BK, ngambilnya ke arah mana Bu, gitu kan, diarahin ke desain gitu. Oh gitu, jadi sejak itu kayak, kita belajar gitu. Aku belajar dari nol Kak. Ngegambar sendiri, gambar sendiri, pola sendiri, jahit sendiri. Gitu. Nggak ngambil kayak kursus atau apa gitu? Kebetulan aku pendidikannya tata busana di UNP. Gitu, jadi emang udah diplot ya, kayak udah tujuannya apa nih, jadi semua yang dilakukan emang harus sesuai dengan tujuan itu. Ih keren ya, udah tahu apa yang kamu mau dari awal banget kan, dari SMA gitu kan. Jadinya jalan ke depannya tuh udah nggak bingung ya. Kan banyak banget anak SMA sekarang yang masih bingung, aduh mau ngambil jurusan apa ya nanti kuliah gitu loh. Jurusan yang bisa cepat dapat kerja deh, pasti mikirnya seperti itu kan. Sebenarnya di situ kita bisa konsultasi dengan guru BK-nya Kak. Kamu memanfaatkan kesempatan itu sih waktu itu. Betul. Oh jadi dari situ kamu dapat insight untuk ya udah terusin aja karena kamu bisa gambar, suka juga gitu ya. Terusin aja gitu. Oke. Jadi dari situlah kamu akhirnya jadi desainer nih. Benar. Bisa bikin baju sendiri. Pertama buat sendiri dulu bikinnya. Bikin untuk diri sendiri dulu Kak. Kita kan coba-coba dulu nih sebelum ke baju orang lain. Betul. Habis itu baju orang-orang terdekat kayak keluarga, teman-teman, nah baru ke customer. Oke. Dan jadilah brand Atika Mutiarani ini ya, Amu. Ya, Amu. Amu Fashion Design. Benar. Oke. Tahun berapa tuh Amu? Tahun 2020 Kak. 2020 itu tamat sekolah berarti? Atau beberapa tahun setelahnya? Aku bikin brand dulu baru tamat sekolah. Udah ada brandnya dulu baru tamat sekolah ya? Karena sambil kuliah waktu itu udah terima orderan. Oh gitu. Iya dari teman-teman gitu. Benar. Teman-teman kos, teman-teman circle gitu udah terima orderan. Oke. Kamu walaupun kamu jurusannya kan tata busana nih. Banyak teman-teman yang di jurusan kamu itu mungkin nggak semuanya ya end up kayak kamu gitu, berakhir kayak kamu jadi seorang desainer kan? Pasti banyak yang akhirnya juga nggak kepake juga gitu ilmunya, malah kemana-mana gitu, pasti ada juga yang kayak gitu kan. Nah, ada. Kenapa kamu bisa konsisten? Karena udah terjun ke sini Kak. Karena kalau misalnya kita udah terjun terus nanti tiba-tiba belok lagi kan kayak sayang ya perjuangan kita beberapa tahun belakangan gitu. Dan ditambah juga ini memang jalan yang emang kamu suka, kamu emang happy ngerjainnya. Betul. Dan juga dapat dukungan dari keluarga. Oke. Menurut aku ya menjahit gitu ya secara umum itu satu skill yang emang sulit banget loh sebenarnya. Karena tiap orang tuh punya badan yang berbeda-beda.
treatmentnya pasti juga berbeda-beda gitu ya. Antara orang satu yang badannya kayak model tuh kan badannya bagus-bagus tuh, tapi dari antara mereka tuh juga pasti beda-beda kan, apa ya, jatuh badannya. Iya, teknik juga beda-beda gitu ya. Teknik ukurnya beda, makanya biasanya Amu ada sesi konsultasi desain dulu sama customer. Nah, misalnya dengan postur tubuh seperti ini, cocoknya modelnya seperti ini. Kalau postur tubuhnya seperti ini, cocoknya seperti ini gitu Kak. Nanti ada konsulnya, terus ada sesi ngukurnya. Jadi memang bajunya itu dibikin sesuai dengan ukuran customer. Oke, emang beda-beda gitu ya, makanya kan setiap orang akan punya tantangan sendiri berarti. Benar. Gitu ya Amu ya. Nah, Amu kan udah ngadain fashion show juga tuh waktu itu ya. Ini sempat lihat postingannya juga, dan itu nanganin model yang tinggi-tinggi banget ya kan. Sedangkan Amu tuh imut sekali gitu ya. Pokoknya kalau ada show yang paling pendek itu berarti desainer. Iya bener, pas lagi jalan terakhir tuh biasanya kan desainernya sama modelnya, Amu tuh kayak mamanya mau nganterin anaknya sekolah gitu ya. Lucu banget. Nah, cerita dong kamu waktu itu fashion show Amu itu tentang apa sih, cerita dong. Yang terakhir itu di Pustaka Bung Hatta Kak, untuk 100 tahun Jam Gadang kemarin itu. Nah, itu aku dapat kesempatan untuk fashion show bawa wastra daerah. Jadi aku bawa batik dengan kombinasi bahan polos. Nah, cuman memang modelnya tinggi-tinggi banget sih Kak. Iya, modelnya pasti. Kan 175 gitu iya, ya. Iya. Terus nyempil lah kita tiba-tiba yang 1,5 meter ini. Yang di foto-fotonya juga ya Allah imut banget gitu ya. Iya. Tapi justru jadi menarik buat orang gitu loh Amu. Dari tangan Amu yang jari-jari kecil Amu itu, yang imut-imut itu, bisa menciptakan karya-karya luar biasa. Untuk satu fashion show kayak gitu, berapa lama persiapannya? Beda-beda sih Kak, tergantung kapan informasinya. Kalau yang kemarin itu agak lama sih, bisa sebulan kalau nggak salah. Berarti semuanya itu Amu bikin baru? Ada yang bikin baru, ada yang baju lama di ubah lagi gitu Kak. Oh iya, oke. Dan itu kainnya, proses pemilihannya seperti apa? Karena ini buat fashion show kan ya. Gimana proses pemilihan kainnya segala macam gitu? Yang paling pertama itu kita sesuaiin dulu sama temanya. Mereka minta wastra atau polos aja gitu kan. Kalau wastra berarti kita ambilnya kalau nggak songket, batik, tenun atau apa yang berbau wastra gitu. Nah, setelah itu kamu coba cek dulu nih mana baju yang dirasa bisa diubah lagi gitu kan. Nah, kemarin itu nemu 2 baju. Jadi untuk 3-nya lagi baru dibikin baru gitu. Oke. Biasanya Amu untuk bikin satu baju nih untuk sekelas fashion show itu bisa makan waktu berapa lama? Untuk proses bikinnya aja gitu. Kalau di ngebutin 3 hari bisa sih Kak. Itu fokus ke sana aja gitu ya. Iya, benar. Tapi kalau misalnya kita kan kadang ada ngestaknya juga gitu kan. Iya. Nah, misalnya kita ketemu idenya sekarang 2 hari ngegas itu terus gitu kan. Terus nanti stuck lagi, udah didiemin dulu, biarin dulu gitu-gitu. Sampai idenya muncul lagi gitu ya. Tapi kalau udah mendesak sih biasanya ide muncul terus sih. Kalau udah gedebak-gedebu. Bener. Biasanya kalau istilah orang Minangnya lo kalau tasasa gitu ya. Keluar tuh semua ilmu-ilmunya ya kan. Jadi ini kalau Amu dengan penampilan yang seperti ini, orang pasti akan langsung tiap di race ataupun di jalan. Sekarang udah banyak yang kenalin pasti ya. Enggak lagi pakai ini pun pasti orang udah kenalin gitu ya. Orang beberapa. Ngenalin Amu sebagai apa kebanyakan? Pelari Kak. Pelari. Karena kan kalau di lari banyak audiensnya, betul. Terus ketemu di lapangan juga sama orang. Jadi orang taunya pelari gitu ya. Tapi kalau Amu disapa kayak gitu nggak masalah? Nggak masalah sih Kak. Karena emang juga ya. Iya, berasa seleb beneran. Nggak aku juga desainer loh gitu, nggak? Kalau misalnya obrolannya agak panjang baru. Misalnya mereka bahas kayak itu kan yang lucu-lucu, itu kan roknya itu. Oh iya kakak kan suka nggak roknya? Oh ya. Terus aku bilang kayak, oh Kak bisa pesan nih Kak gini-gini. Iya, itu aku yang bikin sendiri loh Kak, gitu-gitu ya. Oke. Jadi obrolan-obrolan seperti itu memang membuat Amu jadi bisa promo juga ya Mu. Benar. Berarti Amu tuh ekstrovert ya? Ya bisa dibilang seperti itu kali ya. Seneng di ruangan yang banyak orangnya gitu ya, di momen-momen yang rame gitu. Kamu seneng ya, justru nambah energi. Suka perform Kak? Suka perform, suka dilihat orang gitu. Kayak gini nih sehat langsung kan. Di rumah nih udah tidur gitu. Bener. Ini lagi ada di ini ya, situasi ternyamannya gitu ya soalnya ya.
Oke deh. Nah, lanjut lagi ngomongin tentang personal branding yang Amu bangun ini. Berarti cukup lama ya Amu ya untuk membuat branding diri Amu sebagai seorang desainer yang juga bisa lari gitu ya. Benar, lama sih Kak. Betul. Udah beberapa tahun belakangan ini berarti ya. Cukup lama dan harus konsisten juga. Harus karena konsisten. Setiap ada event lari, Amu wajib banget bikin konten gitu Kak. Biar nanti kan biasanya kita ada post collab kan. Ya. Nah, dari sana lah mulai naiknya gitu. Oke, iya ya, dengan beberapa influencer lain atau akun-akun lainnya gitu ya. Tapi Amu kalau dibalik sisi Amu yang sekarang nih sebagai seorang desainer dan juga pelari, Amu tuh sebenarnya anak yang seperti apa sih? Apa ya? Gimana ya? Orang yang kayak gimana sih Amu tuh kalau di rumah gitu? Apa, sama aja sih di sama aja. Sama di belakang sama aja ya, seceria itu juga gitu ya, seaktif itu juga gitu, nggak bisa diem. Cuman memang kalau kayak misalnya lagi butuh ngecas energi, nah itu butuh waktu sendiri juga. Oke. Butuh tetap sendiri. ada. Apa biasanya yang kamu lakuin kalau lagi sendiri? Di kamar aja sendirian. Scrolling. Iya, paling nonton Netflix gitu. Oke. Itu nambah energi lagi habis itu ya. Ya ngecas lah jatuhnya. Ngecas ya. Dan di kondisi yang kayak lagi harus ada mau ada fashion show nih misalnya gitu, itu pasti nggak sempet dong me time dulu segala macam gitu. Udah harus benar-benar satset tuh semuanya ya. Kalau itu ya ditunda dulu aja Kak. Misalnya kayak pengen nonton, cuman kita lagi gedebak-gedebuk mau fashion show nih, ya udah kita gedebak-gedebuk dulu, ntar deh nontonnya gitu. Bahkan sakit pun kayak bentar deh, tunggu dulu, belum selesai. Selesai dulu kerjanya, habis itu baru sakit lagi gitu. Kadang emang suka gitu ya, kita menipu otak kita sendiri kan. Ketika kita lagi sibuk, ada sesuatu yang harus diselesaikan, kita tipu diri kita sendiri untuk sehat, tapi habis itu baru deh berasa sakit. Iya. Kamu juga masuk dalam ini ya Irvi, lihat ya, dalam apa tuh, komunitas desainer Bukit Tinggi? Ada Kak. Apa tuh? FDB namanya. FDB apa tuh? Asosiasi Fashion Designer Bukit Tinggi. Oke. Itu apa aja kegiatannya kamu? Salah satunya fashion show yang kemarin Kak, untuk 100 tahun Jam Gadang. Terus nanti kami rencananya juga ada program untuk sosialisasi ke SMK Tata Busana. Biar nanti mereka tahu kalau misalnya lulusan dari SMK bisa kerja sama desainer-desainer ini gitu. Karena kan kami juga ada program magang gitu Kak. Betul. Nah, dari sana mereka bisa milih nih, kan ada beberapa desainer yang tergabung dalam komunitas kami. Jadi mereka bisa pilih mau nanti ke desainernya yang arahnya kemana. Oke, boleh magang ke desainer ini. Berarti bisa dari dapetin ilmu yang sesungguhnya, yang nyata gitu. Bener. Ya. Walaupun mereka masih sekolah. Dan bisa jadi kayak kamu juga, siapa tahu udah punya brand sendiri padahal masih sekolah gitu ya. Ada Kak, ada yang kayak ada gitu. Juga yang kayak gitu. Oke. Ternyata banyak banget ya anak-anak kreatif ya kalau di Bukit Tinggi ya. Banyak sebenarnya. Cuma mungkin mereka belum show off aja Kak. Iya, benar-benar. Menurut kamu itu pentingnya personal branding ya? Benar. Oke. Pentingnya kita aktif di sosial media karena kita kan nggak selalu ketemu dengan orang di lapangan. Betul. Jadi dari sosial media lah kita bisa untuk posting karya kita, memberitahu ke orang personal branding kita seperti apa gitu Kak. Makanya aktif di sosial media sebenarnya bukan sesuatu hal yang rugi sih menurut Amu gitu. Iya sih, benar-benar. Itu kan buat Amu yang memang suka tampil tuh. Tapi ada juga orang yang kayak susah banget nih untuk membranding diri di sosial media karena harus bikin konten yang proper gitu kan. Kalau bikin kontennya apa adanya aja juga orang pasti akan langsung scroll aja gitu. Gimana tuh Amu? Dulu Amu juga gitu sih Kak. Awalnya kayak bikin video nggak mau banget ada suaranya karena merasa kayak suara bebek gitu kan. Cuman pikir lagi kayak nggak semua orang ternyata berani ngeluarin suaranya di dalam video gitu. Iya. Ya udah kita coba gitu, dan ternyata nggak ada komentar negatif kok Kak gitu. Orang nggak sepeduli itu dengan kita gitu. Betul. Orang selagi konten kita positif, tidak ada penyimpangan, gas aja sih. Iya sih. Berarti nggak ada haters tuh di media sosialnya Amu? Ada juga sih Kak, cuman biasanya Amu nggak peduliin gitu. Apa sih yang mereka bilang gitu? Biasanya akun fake Kak. Oh, akun fake. Paling kayak apa sih, misalnya kayak lari-lari mulu, jodohnya nggak ada gitu-gitu. Terus kayak sibuk mulu ini itu, ntar orang takut gitu. Gitu. Cuman aku biasanya yang kayak gitu dibaca aja sih Kak, nggak digubris. Nggak usah dihapus juga ya, biarin aja ya mereka ya. Karena namanya fans juga. Iya betul. Mereka lebih perhatian. Kita itu udah jadi idol kalau ada hatersnya. Bener banget. Berarti udah official.
official jadi artis gitu ya Amu ya. Nah, Amu kan sekarang sudah punya identitas nih. Berarti semua brandingan Amu, terus juga semua kayak di media sosial tuh harus yang berhubungan dengan itu gak sih? Atau Amu juga masukin hal-hal lain di media sosial Amu? Ada juga sih Kak hal lain, cuman lebih banyak itu di bidang fashion dan lari. Oke. Tapi punya second account nggak buat? Enggak ada sih. Biasanya anak-anak muda punya second post account. Di situ aja. Oh, langsung post aja. Mungkin kayak di story kali ya. Paling di close friend-nya. Oh, ada close friend. Ada, tapi close friend-nya 200. Banyak banget. Kamu kayaknya terlalu akrab dengan 200 orang itu. Gampang banget akrabnya kayaknya ya. Karena kayak bingung milihnya. Sekarang kan nggak bisa posting yang kayak alay-alay gitu lagi kan, karena betul. udah ada follow-followan sama pejabat, sama betul. brand-brand gitu kan. Jadi kalau misalnya mau yeping-yeping alay gitu, ya udah di close friend, tapi close friend-nya 200 orang. Pernah bocor gak close friend-nya? Enggak juga sih, tapi kayaknya kalaupun bocor nggak ada yang aneh juga sih, cuman kealayan aja. Iya. Oke. Close friend 200 ya. Ya Allah. Berarti kayaknya kamu tuh bisa bikin close friend dari close friend lagi tuh kayaknya. Close friend banyak banget ternyata teman dekatnya Amu ya. Oke deh. Nah, Amu ketika dunia desain dan lari itu udah jadi bagian dari diri Amu sendiri ya kan. Dua hal ini menurut Amu menguatkan atau seperti hal yang sulit untuk Amu seimbangkan juga? Karena kan nggak semua karya Amu bisa Amu pakai ketika lari juga gitu. Atau mungkin ketika lari menyita waktu Amu terlalu banyak misalnya. Menurut Amu ini mendukung sih Kak. Oke. Karena dari Amu sering ikut lari, orang juga tahu Amu tuh ternyata desainer gitu. Oke. Jadi membantu untuk kedua bidangnya. Oke. Ini ya happy aja sih Kak ngedesainnya. Baju yang kamu pakai pun bisa dipakai untuk ketika kamu lari gitu ya, bisa dipromosiin saat itu juga gitu. Kamu misalnya kalau baju-baju yang kamu bikin itu tergantung permintaan klien, tapi kalau misalnya kayak lagi fashion itu yang ciri khas kamu tuh apa? Kalau yang ciri khas banget itu Amu suka pakai ada pita-pitaannya sama garis pinggangnya kelihatan kalau Amu biasanya. Karena pengen aja sih kalau di bahu apa segala macamnya itu mungkin bisa kita kreasikan, tapi bagian pinggang Amu tetap kasih garis yang tegas gitu Kak. Oh gitu. Lah kalau Irvi nggak bisa ya berarti ya. Ini nggak ada pinggang, nggak ada pinggang dari atas sampai ke bawah bisa, sama aja nih. Kita bikin bajunya dengan teknik Amu. Oh iya. Kan kata Amu tiap orang beda soalnya ya Amu ya. Bisa aja, nggak usah insecure dulu Irvi gitu ya. Nah, dari perjalanan Amu yang cukup panjang ini nih, ada nggak sih yang Amu temukan tentang diri Amu sendiri yang mungkin sebelumnya Amu nggak sadar gitu? Ada Kak. Karena dulu nggak suka olahraga, ternyata aku sesuka itu dengan olahraga. Terus ditambah juga kayak keluarga pun, kan Amu lagi sakit kemarin di rumah sakit. Terus kayak udah kalau sehat boleh lari, kalau nggak sehat nggak boleh lari gitu. Jadi brandingnya udah kayak pelari banget nih, gitu. Atlet banget nih gitu ya. Iya. Terus kemarin teman-teman yang datang ke rumah sakit pun juga teman-teman lari semua. Terus mama nanya kan, ini kok teman lari semua? Iya, karena aku batal ikut event lari, jadi mereka tahu semua gitu. Jadi ya teman-temannya bang, circle-nya sekarang udah circle lari gitu ya. Mungkin teman-teman desainer lain ada yang ikutan lari juga nggak sih Amu? Ada Kak. Kemarin itu ada teman aku Kak Anggi namanya. Dia juga pelari dan juga desainer. Cuman selain itu nggak ada sih Kak. Nggak ada desainer yang lari. Nggak ada desainer yang suka lari ya. Iya, pada mager semua kayaknya buat lari. Makanya Irvi juga nggak pernah tahu kenapa ya orang tuh suka lari gitu. Karena Irvi ketika lari kayak capek gitu, nggak suka capek. Anaknya tuh mageran banget. Mungkin kayak kamu bilang tadi, kayak kita harus coba dulu ya Mu ya. Sampai nemu titik happy-nya Kak. Benar. Ya kita coba besok kalau lagi nggak malas. Ayo kita lari. Kita lari ya. Oke deh, ntar kalau ada event lari lagi, coba lihat-lihat dulu mungkin dari pinggir gitu ya. Dapetin feel-nya dulu. Nah, ngomongin tentang identitas kali ini nih Amu, menurut Amu apakah identitas itu sesuatu yang sejak awal kita udah punya, atau justru itu terbentuk dari hal-hal yang kemudian berani kita coba, hal-hal baru gitu? Sebenarnya sesuatu yang udah kita punya tapi berani kita coba. Menurut Amu seperti itu. Karena kalau kita punya tapi nggak dicobain, kayaknya kita juga nggak bakalan dapet feel-nya di situ Kak gitu. Misalnya kayak Amu nih, mungkin Amu emang dari awal udah bisa lari ternyata. Cuman kalau misalnya dulu nggak dicobain, mungkin nggak tahu bisa ternyata jadi pelari dan juga jadi fashion designer. Iya, gitu. betul. Karena kita berani coba, makanya kita bisa tahu. Itulah yang kemudian membentuk identitas kita. Benar. Gitu ya. Nah, selama ini jadi desainer dan jadi pelari, yang Amu paling nikmatin? Yang paling dinikmati? Ketika yang mana tuh? Pas aku tampil larinya cantik.
Tetep ya. Oke. Itu kan banyak banget yang ketika kita lari tuh banyak banget yang foto-fotoin kan ya. Nah, itu kamu kayak download semua tuh, beli semua tuh foto-foto itu ya? Oh, enggak juga sih. Enggak, dilihat dulu mana yang cantik dilihat aja. Dulu. Tapi karena teman-teman fotografer juga banyak teman Amu ya. Jadi biasanya mereka udah nge-tag Amu duluan. Oh, udah di-tag duluan. Jadi jarang beli sih. Iya, tapi beli iya, juga kalau emang bagus Amu beli. Oke. Jadi mereka malah udah promosiin duluan ya. Mereka post, mereka tag Amu kan, akhirnya mereka juga naik juga nanti kan gitu ya. Oke. Nah, Amu sekarang juga banyak anak muda yang punya apa ya, kayak banyak ketertarikan gitu ya. Mungkin bisa dibilang kayak kamu juga tuh suka satu hal, kemudian juga suka hal lainnya gitu. Tapi kadang mereka bingung tuh, nggak semuanya seberuntung kamu yang bisa menyatukan dua hal dalam satu passion gitu ya. Banyak orang yang justru jadi bingung, aku maunya kemana nih gitu. Apa yang pengen kamu sampaikan ke teman-teman yang seperti ini? Selagi muda coba aja semuanya. Nanti kalau udah ketemu mana yang bikin kamu happy, yang bikin kamu enjoy, betul. Udah lanjutkan yang itu. Benar. Selagi itu positif. Oke. Sebelum lari, kamu pernah nyobain jadi fashion design dan apa yang lainnya mungkin? Fashion designer dan content creator, Kak. Dan content creator. Tapi itu masih sejalan ya sama lari ya? Masih sejalan. Akhirnya lari juga. Pokoknya gimana tiga-tiganya gabung gitu. Iya bener, semuanya jadi gabung. Ada hal ekstrim lain yang pernah kamu coba juga? Apa ya? Wall climbing. Belum tiba-tiba sih. Wall tapi climbing. Mau coba. Oke, ternyata jadi ide tapi ya. Tapi sebenarnya kamu penasaran sih, Kak, mau coba hal-hal ekstrim seperti itu. Kamu suka hal-hal kayak gitu? Maksudnya tuh suka, kayak pengalaman baru gitu. Papa nggak bolehin. Ya iyalah, gimana sih, lari aja tuh kan bukannya khawatir, tapi kayaknya kuat nggak nih gitu ya. Itu aja lari lari setiap minggu saya lari mah. Iya kayaknya setiap minggu saya acara lari mah. Tapi emang iya ya Bu, kalau lagi kemarin lagi viral-viralnya ya, kayaknya tiap minggu ada gitu terus ya. Karena kalau nggak res, kadang dari komunitas. Oh iya benar. Jadi ada aja tuh, Kak, tiap minggunya. Jadi kadang mama papa kayak tiap minggu lari gitu. Bikin baju terus dong berarti. Kadang ada yang bikin baru, kadang ada yang udah baju-baju lama juga ada. Oke, dimanfaatkan lagi gitu ya. Oke. Nah, kita juga punya segmen nih Amu, kalau tadi kita ngobrol-ngobrol, sekarang waktunya Amu untuk menjawab cepat. Nih segmennya this or that. Oke. Nah, kalau Amu tuh sekarang udah jadi trendsetter ya kan, buat anak-anak muda, buat fashion juga gitu ya. Apalagi dalam fashion desainnya Amu tuh mengangkat hal-hal yang ada nilai budayanya juga gitu kan, tapi juga masih ada kesan anak mudanya. Nah, sebelum kita lanjut nih, kita akan tanyain dulu ke Amu beberapa pertanyaan yang susah-susah banget nih Amu. Jadi ini kayaknya berpikirnya harus agak keras gitu ya. Oke. Yang pertama nih, udah siap Amu ya? Oke. Mau pemanasan dulu? Pemanasan begitu. Panas banget kita di sini. Oke. Yang pertama nih, lari santai tapi outfitnya maksimal, atau larinya yang maksimal tapi outfitnya seadanya aja? Outfitnya maksimal. Oh harus tuh, larinya mah santai aja. Lari kemudian outfit dulu. Orang sampai kita nyusul ya kan? Iya. Bener. Yang kedua, finish duluan tapi fotonya belakangan, atau foto dulu finishnya belakangan? Foto dulu. Aku sudah tahu jawaban ini pasti. Bener banget pasti ya. Nah, lari sendirian pakai stylist atau lari rame-rame sambil ngobrol? Lari rame sambil ngobrol. Sambil ngobrol ya, karena itu bagian dari pitching ya ke calon-calon customer ya kan. Nah, terus yang selanjutnya nih, nah ini agak susah nih Amu. Serius nih, aku pasti yakin Amu bakal susah mikirinnya. Berhenti desain selama setahun atau berhenti lari dulu selama setahun? Waduh, susah kan? Berhenti lari dulu deh, kan bisa jalan. Tetap ya, walaupun gak lari tapi bisa jalan ya. Oke. Jadi pilihannya berhenti lari aja dulu selama setahun. Iya. Oke deh. Yang terakhir, FOMO ikut race karena semua teman-teman Amu ikut, atau FOMO bikin outfit karena semua orang tampilnya keren? FOMO bikin outfit. Oke. Jadi kayaknya Amu tetap lebih ke fashion ya? Iya benar. Karena itu awal perjalanan Amu ya. Benar. Itu juga pendidikan yang Amu dapat dari awal juga itu kan. Oke. Jadi kalau tadi ditanya mau dibilang fashion atau pelari, berarti fashion designer yang bisa lari gitu. tetap oke, baiklah. Nah, tadi udah fashion, terus juga udah ngedesain ya, udah lari, budaya bertemu dengan perjalanan Amu yang sampai sekarang ini, sampai di titik ini, masih pengen explore apa lagi selain olahraga ekstrim tadi ya?
Apalagi yang pengen kamu explore? Explore wisata sih Kak. Oke, maksudnya gimana tuh? Suka ke misalnya nyoba-nyobain wisata. Oke, tapi tetap dengan outfit ala Amu. Iya, benar. Biar orang selalu kenal Amu dimanapun Amu berada ya. Iya lagi. Iya. Karena udah jadi karakter Amu kan. Jadi kalau udah lihat oh ini pasti Amu nih kata orang gitu ya. Justru kalau Amu tampil biasa-biasa aja mungkin orang akan ragu ngenalinnya. Iya, Kak. Karena waktu kayak teman-teman kan kemarin ke rumah sakit tuh. Loh ini kok nggak perform gayanya gitu loh. Terus aku bilang, iya lagi sakit nggak apa-apa lah ya. Masa baju rumah sakit mau kita kasih pita-pita ya kan gimana? Tapi tetap pakai jersey lari kemarin. Oh tetap pakai jersey lari. Terus dokternya bilang, oh kamu pelari ya? Gitu. Oh iya Bu. Oh iya Bu. Jadi si jersey yang tadinya nggak dipakai itu dipakai di rumah sakit. Iya kemarin aku demamnya itu langsung ke rumah sakit. Jadi emang kebetulan pakai jersey lari. Udah pakai jersey lari. Oke. Tapi ini pertama kalinya kamu sakit? Atau pertama kalinya. Wah biasanya kalau sekali-sekali sakit itu emang agak ekstrim ya, agak-agak gimana gitu ya. Oke deh. Nah kamu kalau finish line dalam podcast ini kan bukan berarti akhir ya. Kalau di lari finish line itu adalah akhir dari si larinya itu. Tapi kalau kali ini tuh bukan akhir, justru titik untuk memulai perjalanan Amu berikutnya. Apa kira-kira tuh Amu? Menuju kemana nih Amu setelah ini? Menuju Amu meroket. Menuju Amu meroket jauh banget itu nanti Amu. Karena Amu brandingnya kayak gitu Kak. Oke. Jadi apa-apa #Amu meroket, #Amu meroket. Jadi apapun prestasinya berarti salah satu langkah untuk menuju Amu meroket. Amu meroket, baiklah. Jadi kalau Amu meroket tuh nggak harus desainer, nggak harus lari kan? Enggak. Jadi semua aktivitas apapun yang positif, yang Amu suka, yang sifatnya itu akan membuat value Amu naik. Berarti itu adalah #Amu meroket. Siap. Nah kalau kita berandai-andai nih Amu, kalau Amu nggak jadi fashion designer, nggak jadi seorang pelari, Amu tuh apa? Jadi apa? Jadi content creator. Nggak itu juga. Maksa banget sih hostnya ya. Nggak itu. Pengen sesuatu yang berbeda. Nggak gitu juga. Jadi pegawai negeri mungkin. Tapi tetap influencer gitu ya? Atau apa? Jadi dosen. Jadi dosen, oke. Tapi tetap tata busana. Atau jadi pejabat aja kali ya. Jadi pejabat bisa banget kalau yang itu ya. Jadi kalau 10 tahun ke depan, kira-kira Amu udah di mana? Ada on the top. Topnya top mana dulu nih? Sampai di apa hal yang Amu cita-citakan yang pernah Amu tulis sekarang ini. Jadi 10 tahun ke depan Amu sudah berada di titik itu. Sudah mencapai titik itu gitu ya. Oke. Berarti untuk itu Amu punya value dong yang selama ini Amu bawa gitu ya. Value yang dari awal ada di diri Amu. Apa sih hal penting gitu ya, atau value atau nilai hidup yang Amu pegang untuk menjalani kehidupan ini? Yang pertama itu kita harus kerja keras, terus disiplin juga. Dan bersemangat dalam hidup. Bersemangat ya, walaupun sakit ya kayak sekarang ini. Tapi karena semangat kalau dulu aja. Kayak ada yang kurang gitu loh Kak. Iya pasti. Kita ngerjain sesuatu tapi kayak hati kita nggak sinkron gitu ya sama tangan kita untuk bekerja, tentunya juga nggak akan maksimal kan. Oke. Kamu pengen bilang apa nih sama adik-adik teman-teman kita di luar sana mungkin yang juga pengen kayak Amu, karena nggak gampang menjalankan beberapa hal sekaligus gitu. Harus ada passion di dalamnya, tapi juga seperti yang Amu bilang tadi harus ada kerja kerasnya juga kan. Kamu pengen bilang apa nih sama teman-teman di luar sana? Untuk teman-teman yang belum ketemu passionnya, semangat terus cari, coba lagi apapun itu selagi positif, sampai kamu ketemu dan kamu happy mengerjakannya. Dan sampai hal yang kamu lakukan itu membawa value untuk diri kamu sendiri. Benar banget. Kalau kita udah punya value ya, apapun kata orang misalnya ya Amu ya, kita nggak akan tergoyahkan lagi ya, karena kita udah punya nilai yang kita pegang sendiri gitu kan. Kayak Amu bilang tadi, hatersnya juga ya boleh aja kan, haters itu tandanya kita udah jadi artis, udah jadi idol. Jadi mereka mau komen apa aja dibaca aja, tapi nggak usah kita pikirin, nggak usah baper, bener. Tapi berapa lama kamu belajar untuk nggak baper itu? Pertama pasti agak ini juga ya, kayak padahal yang aku lakuin tuh hal-hal baik loh, nggak ngerugin orang gitu. Tapi kenapa masih ada orang yang rese gitu? Ada perasaan itu? Enggak sih Kak, nggak dibawa ribet sih. Mantep banget. Kayak pas baca kan, kurang kerjaan, udah skip. Bener, apalagi akun fake ya. Siapa tahu itu teman sendiri ngetes. Jangan dong. Jangan dong. Sejauh ini sih teman-teman support keluarga. Nah tadi sempat Amu mention juga nih keluarga. Gimana sih support keluarga terhadap apa yang kamu lakukan sekarang? Sangat support Kak, karena yang pertama dari segi pendidikan, Amu difasilitasi untuk pendidikan tata busana. Terus yang kedua,
kalau misalnya Amu ada acara-acara itu biasanya kayak emang disemangatin juga. Oke. Dia lagi ada acara ini, acara itu gitu kan. Misalnya kayak sekarang nih Kak, dianterin sama papa. Iya gitu. betul, sayang banget loh papanya ya. Di keluargamu ada yang punya bakat fashion design juga? Kalau fashion design enggak sih Kak, Amu aja. Amu aja? Oke, berarti hal baru juga untuk keluarga ya. Makanya keluarga support juga 100% ya. Makanya haters di luar sana tuh gak akan ngaruh sama Amu. Karena Amu tuh punya support system dari keluarga, dari lingkungan yang oke banget. Jadi gak kekurangan sama sekali. Gak akan ada yang bisa mempengaruhi Amu tuh kata-kata negatif dari para haters itu, ya kan. Untuk orang lain mungkin gak gitu Mu. Pasti orang lain ada yang sering kepikiran juga iya. Dengan hatersnya. Nah, mindset seperti apa yang Amu sarankan nih untuk teman-teman kita punya biar mereka nggak ke distract sama haters, biar terus maju gitu? Fokus ke orang yang dukung kita. Oh benar. Karena bisa jadi dari 10 orang yang dukung kita itu 8, tapi yang nggak suka ada 2. Kenapa kita harus fokus ke 2 orangnya? Jadi fokus aja ke 8 orang yang udah support kita gitu. Karena biasanya yang support kita tuh orang-orang deket kita gitu ya. Sedangkan si haters ini kan nggak tahu siapa. Kenal gitu enggak juga kadang. Gitu itu kan dia. Tapi ada juga bukan haters, cuman orang yang mengkritik. Ini kan beda lagi nih Amu. Kalau kritik kan kadang bisa membangun kita juga ya. Maksudnya bisa membuat kita ngelihat sesuatu dari POV yang berbeda. Nah kalau ini tanggapan Amu seperti apa? Kalau kritiknya membangun sebenarnya bisa kita terima sih Kak. Kita jadikan insight juga ke kita untuk evaluasi diri juga kan. Kenanya di mana, salahnya di mana gitu. Mungkin next kita bisa perbaiki. Jadi nggak selalu komentar negatif kita abaikan juga sih. Ada juga yang bisa kita ambil untuk insight kita. Karena kita bisa ngelihat ya dari ketikan orang itu mana yang kritik, mana yang memang sekedar ngomong aja gitu ya. Oke deh kalau gitu. Jadi ini penting banget emang buat teman-teman nih untuk tahu ngebedain kritik dan juga hate comment gitu ya, apalagi di media sosial kan. Nah, kasih kalimat penyemangat dong buat teman-teman Gen Z di luar sana. Walaupun Amu juga harus disemangati karena belum 100% fit gitu ya. Tapi coba dong Amu kasih kalimat penyemangat untuk teman-teman Gen Z, teman-teman Amu. Semangat terus untuk teman-teman semua karena hidup cuma satu kali. Jadi cobain hal-hal seru, jangan cuma di rumah aja. Iya. Jadi teruslah semangat mencoba hal-hal positif lainnya karena akan banyak hal menarik yang juga akan datang. Betul, jangan batasi diri kamu ya. Jangan batasi diri kamu anak-anak muda di luar sana, banyak hal yang seru. Kalau kita mau ngelihat dunia lebih luas lagi ya Mu ya. Kalau kita hanya di sekitar lingkungan kita aja, yang kita lihat itu aja ya kan. Tapi kalau misalnya kita mau ngelihat lebih banyak lagi, ketemu orang lebih banyak lagi, pasti kita punya pandangan yang berbeda sama dunia ini kan. Semakin banyak ketemu orang, semakin banyak insight yang kita dapat juga. Iya, itu dia makanya. Ya thank you banget Amu. Cepet sehat. Thank you. Biar bisa lari lagi. Itu kata semua orang sih. Kata semua orang ya. Jadi waktu sakit kemarin bener-bener udah nggak bikin konten-konten lagi dong ya. Aku sempat hiatus dulu di Instagram. Iya kan, aduh. Banyak-banyak istirahat. Abis ini nggak ada undangan podcast lain kan? Istirahat dulu ya. Oke. Ini siapa di produsernya nih? Orang narsum lagi sakit dipaksa-paksa dateng loh ini loh. Gimana nih? Nggak ada empatinya ya. Enggak dong. Aman. Aman Kak Ica. Terima kasih ya Kak Ica ya. Thank you banget ya Amu ya. Udah ngobrol-ngobrol, berbagi insight dan juga banyak inspirasi dari anak muda seusia Amu yang udah punya banyak sekali pengalaman, terus juga punya banyak nilai-nilai positif yang bisa dibagikan untuk teman-teman di luar sana juga ya. Saking serunya nih, nggak berasa dari tadi Kak Ica udah ngingetin, udah closing katanya. Ya udah kita closing dulu ya teman-teman ya. Dari ceritanya Amu tadi kita tahu nih bahwa terkadang kita nggak harus memilih satu hal untuk menjadi identitas diri kita teman-teman. Kita bisa punya banyak passion, boleh banget kok. Banyak hal yang bisa kita coba. Mungkin justru dari sana sesuatu yang unik bisa lahir dari diri kita ya, seperti yang dilakukan sama Amu. Bukan cuma mengejar garis finish aja, tapi juga membawa kreativitas, membawa keberanian untuk tampil yang berbeda. Bahkan nih memperkenalkan identitas budaya lewat setiap langkah-langkahnya. Ada kutipan juga nih teman-teman dari Ralph Waldo Emerson. Ini nggak ada orang Indonesia ya Ca? Orang Barat mulu yang diambil nih. Namanya susah lagi nih. Katanya gini nih. To be yourself kita ulang lagi. To be yourself in a world that is constantly trying to make you something else is the greatest accomplishment. Artinya apa teman-teman? Menjadi diri sendiri di tengah dunia yang terus berusaha membuat kita menjadi orang lain, itu adalah sebuah pencapaian yang luar biasa. Jadi untuk kamu yang mungkin saat ini masih nyari-nyari passionnya apa gitu ya, masih mencoba banyak hal, atau bahkan mungkin masih bingung sebenarnya ingin dikenal sebagai apa,
nggak apa-apa teman-teman, terus coba, terus berkarya, dan dari situ kamu akan temukan jalur kamu sendiri. Karena pada akhirnya nih, hidup bukan tentang siapa yang paling cepat untuk sampai di garis finish, tapi tentang bagaimana kita menikmati menjalani setiap langkah kita dengan cerita kita dan juga dengan identitas kita sendiri. Dan sekarang waktunya aku buat pamit dulu dari podcast ini. Jangan lupa untuk pantengin konten-konten lainnya dari RRI Bukit Tinggi ya. See you next time. Bye-bye. Makasih Amu.